kasih 3 orang pertanyaan dulu. Jadi nanti ditapuk. Jadi gini, saya minta ya. Saya Pak, orang bertanya itu cukup satu pertanyaan supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat bertanya. Ya, kalau bisa diprioritaskan dari kelompok 6 yang bertanya atau yang belum pernah bertanya. Ya. Kelompok 6 Pak Istiono. Kelompok 6 atau yang belum pernah bertanya. Kalau yang sudah sering bertanya, kalau bisa dikasih teman-teman yang lain. Kelompok 6 Pak Istiono, Pak. Kelompok 6 orang pertama siapa? Istiono, Pak. 1346. Istiono, Pak. Istiono, Pak. Kelompok 6 Pak. Pertanyaan pertama. Saya Pak. Istiono, Pak. Istiono. Saya Pak. Ini Pak, saya nongol Pak. Saya nongol. Dia tampilkan gambar semua dong, Pak. Jadi saya nggak tahu yang mana yang mau jawab nih. Saya Pak. Istiono, Pak. Istiono, Pak. Izin sebentar Pak. Ini ganggu nih laptop saya. Monitornya, cari monitornya, gambarnya bukan nama orang, jadi saya nggak tahu nanti. Yang pertama Gendut siapa? Istiono, Pak, namanya Pak. Gendut Istiono. Berapa nomornya? Istiono ya udah. Oke. Pertama Istiono. 13. Oke, Yang kedua 13. siapa? 3 ya Pak, 3 ya. Berapa nomornya? 1346. Yang kedua Nurul. Ya. Nurul berapa nomornya? Akhiran nih. Lambat Pak. Kalau lambat masuk Pak. Akhiran nih. Saya Pak, saya 1374 Pak terakhirnya itu. No, ada ya, yang kedua Nurul, yang ketiga siapa? Cepat. 1346. 1300. Yang ketiga Nur Mas saja, supaya nggak bingung saya lihat. Oke Pak, lanjut. Sudah saya keluar aja Pak. Kalau lambat Pak ditinggalkan. Nanti kan masih ada kelompok berikutnya, masih ada pertanyaannya. Yang pertama tadi. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4, pertanyaan saya mungkin tidak ada dalam presentasi, tetapi semoga bisa dijawab. Jadi BUMDes itu permodalan biasanya itu dianggarkan melalui dana desa. Apabila desa yang memiliki BUMDes atau desa yang bersangkutan tidak mampu menyediakan dan anggarannya untuk modal karena terkait dengan sesuatu hal kegiatan di desa, bagaimana caranya untuk BUMDes itu sendiri melaksanakan bidang usahanya. Terima kasih. Ya, sekarang Nurul. Siap, Pak. Saya, bagaimana suatu desa itu menentukan potensi desa untuk memulai suatu usaha di BUMDes? Waduh, dia pakai 2 ya. Oke. Nurul pakai dua link dia. Udah dengar? Dengar. Ketiga situ, siapa ketiga tadi? Nur Masa. Dengar. Yang ketiga, pertanyaan saya, mengapa kekayaan BUMDes dan desa itu sendiri harus dipisahkan, padahal BUMDes ini memperoleh permodalan dari desa? Mengapa permodalan? Mengapa kekayaan desa dan desa itu dipisahkan? Mungkin dari kelompok 4, monggo yang mau menanggapi Pak Istiono dari rekan-rekan kelompok 4, monggo, terkait dengan BUMDes, ibaratnya modal BUMDes, seandainya pun desa tidak bisa memodali. Nah, gimana langkah-langkah BUMDes untuk menjalankan usaha tanpa dimodali oleh BUMDes? Monggo dari rekan-rekan Pak Ramdan atau Mas Yundi. Mungkin kalau tidak ada, mungkin saya sambung aja terkait mungkin apa yang disampaikan Pak Istiono.
terkait bagaimana caranya BUMDes untuk berjalan walaupun tidak dimodali oleh desa. Ini sih sudah ada juga diatur di peraturan di PP di peraturan juga sudah diatur terkait modal BUMDes juga. Ada beberapa modal yang bisa dilakukan oleh BUMDes, yaitu terkait modal dari desa, modal dari pihak lain, dan mungkin dari pihak masyarakat juga sudah ada yang sudah diatur, Pak. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh rekan-rekan terkait dengan aturannya di pasal-pasal berapa. Namun menurut saya BUMDes ini adalah konteksnya kan usaha. Secara tidak langsung kehadiran BUMDes ini, harapan kita selaku mungkin pemerintah ini bertuju pada ekonomi, sehingga BUMDes sendiri itu bisa bekerja sama dengan masyarakat, ataukah bisa bekerja sama terkait dengan permodalan. Karena juga diatur oleh undang-undang, Pak, terkait modal BUMDes juga tidak boleh melebihi 60%. Bisa, Pak, dikerjasamakan seperti itu. Karena tujuannya supaya BUMDes ini bisa berjalan dan bisa mendapatkan hasil, Pak SD. Itu bisa tergantung dari pengelola BUMDes itu sendiri untuk bisa kreatif untuk menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat. Ini yang sering timbul jadi permasalahan kita. Kadang lemahnya kadang manajemen di BUMDes itu sendiri, selaku mungkin direktur yang kadang dia tidak bisa mencari peluang-peluang terkait apa yang dilakukan BUMDes untuk usaha. Mungkin itu, Pak Is. Kalau terkait dengan anunya sudah diatur juga di undang-undang, Pak Is. Kalau mungkin kurang jelas mungkin bisa ditambahkan lagi oleh rekan-rekan. Waalaikumsalam, Mas. Iya, saya kurang puas, Pak Suwono. Kalau dari regulasi itu ya udah. Maksudnya dari tambahkan, Pak. Boleh Pak Didin ditambahkan oleh rekan-rekan. Pak Didin, Terima kasih. Iya, Pak. Ya. Terkait tadi dari apa yang disampaikan Pak Suwono, saya hanya menambahkan saja, Pak. Bagaimana kalau seandainya BUMDes tersebut tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya? Regulasi memang mengatur BUMDes itu memiliki saham 50+1. Namun demikian kenyataan di desa kan kita juga modal awalnya tentunya dari dana desa, yang kita tahu sendiri bahwa dana desa tidak hanya seluruhnya dikucurkan untuk BUMDes. Di situ ada beberapa hal, beberapa keperluan yang tentunya untuk pembangunan baik pemberdayaan dan fisik. Terkait dengan modal yang untuk perkembangan BUMDes, ini yang sudah kami jalankan, Pak, dari 2016 sampai dengan sekarang 2021. Di BUMDes kami, pertamanya kami hanya mendapatkan modal dari desa sekitar 30, sekian juta. Namun pada tahun 2016 naik ke tahun 2027 omset kita sekitar 400-an lebih, Pak. Bagaimana caranya? Yang pertama tentunya kita tadi apa yang disampaikan Mbak Nurul, menggali dulu potensi yang ada di desa. Potensi ini terdiri dari potensi alam dan potensi sumber daya alam, Pak. Baik kekuatan untuk finansial, yaitu dari warga desa sendiri. Bagaimana caranya? Ya, kita membuat suatu obligasi atau saham kerjasama, Pak. Kerjasama di situ baik itu berupa aset ataukah berupa dana, itu dituangkan dalam suatu saham atau mungkin obligasi, Pak, seperti itu untuk kelancaran usaha. Namun demikian tetap pemegang saham terbesar adalah BUMDes, karena BUMDes adalah badan usaha milik desa yang tentu saham terbesarnya harus dimiliki oleh desa tersebut. Gitu. Mungkin terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Is mungkin kurang marem. Saya juga akan saya sampaikan pengalaman yang kemarin ada yang terjadi di desa di Riau itu kemarin. Dia pernah studi banding ke kami dan dia juga di sana sudah menjalankan ini.
Jadi Pak Is, bisa juga misalnya BUMDes itu yang terjadi di kemarin kawan kita ada di Rio itu seperti ini Pak Is. Ini langsung kita contohkan aja usahanya saat kedua. BUMDes juga bisa mungkin mempunyai sistem usaha jasa. Usaha jasa secara tidak langsung yang tidak harus yang harus ibaratnya dimodali oleh desa. Contohnya kalau di tempat saya itu sistemnya itu ada misalnya jasa kerjasama DO ataupun mungkin di perusahaan itu sistemnya kita ngesup. Nah, nanti modal itu bisa dipinjami oleh bosnya, lalu nanti kita yang bekerja di situ untuk ngurusi kerjaan itu sendiri gitu. Kita berpartner dengan orang, jadi kita jadi pihak ketiganya. Itu seandainya kalau memang BUMDes itu sendiri belum mendapatkan modal dari pemerintah desa. Banyak aslinya peluang-peluang yang bisa didapat, Pak. Cuman kuncinya satu, tergantung dari direktur itu sendiri kreatif atau tidak. Itu kalau menurut saya, Pak Is. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi berarti tergantung yang disampaikan Mbak Nurul. Berapun, Pak? Monggo. Ini satu orang pakai dua kamera ya. Mbak Nurul dua, Mbak Istio juga dua dia pakai, saya lihat nih. Silakan. Tergantung kepada pengelolanya ya, Pak ya. Oke, saya rasa masuk karena memang kalau mengandalkan modal dari desa seperti yang disampaikan Pak Didin tadi, anggaran itu tidak bisa satu arah, apalagi pada 2022 ini sisa 32% yang menjadi kewenangan desa. Ya. Oke Pak Ketua Kelompok 4, terima kasih, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Mungkin yang Mbak Nurul terkait apa yang disampaikan Mbak Nurul, bagaimana cara menggali potensi Mbak Nurul ya terkait dengan usaha. Saya langsung menyampaikan pengalaman saja mungkin di BUMDes saya. Jadi cara kami untuk menggali potensi untuk usaha BUMDes, awal pertama adalah kami mencari dari permasalahan masyarakat. Apa yang ada di masyarakat. Contohnya, di daerah saya, konteks masyarakatnya banyak buruh, Pak. Bangun pagi, siang pagi langsung berangkat kerja, sore pulang. Itu aja aktivitas tiap hari itu kerja di perusahaan. Nah, saya berpikir gimana caranya orang ini bisa menghasilkan kerja. Kenapa? Kerja di perusahaan itu, bila mana dia sudah tenaganya sudah tidak kuat, dia akan dibuang, Pak. Dia tidak akan digunakan lagi di perusahaan. Nah, inilah menjadi permasalahan kami. Dengan adanya masalah ini, Mbak Nurul, gimana caranya masalah di masyarakat ini dijadikan potensi untuk membangun ekonomi. Contohnya yang kami lakukan, kami BUMDes kami modali, lalu BUMDes menciptakan peluang-peluang kerja. Salah satu yang terbesar adalah produksi pupuk kompos. Sehingga kita bisa menarik tenaga kerja yang sudah tidak produktif dari perusahaan, kawan-kawan di perusahaan masyarakat itu bisa kita kerjakan. Itu sih langkah-langkah kami gimana caranya untuk menggali potensi. Intinya di setiap permasalahan masyarakat yang ada itu adalah potensi. Seandainya pun kita tidak untung uang, tapi minimal kita bisa mengentaskan ataupun bisa menyelesaikan masalah tersebut, itu sudah menjadi keuntungan, Mbak Nurul. Mungkin seperti itu, Mbak Nurul. Menambahkan Pak. Nah, monggo, ya, untuk para menambahin. Ya. Jadi untuk di desa sendiri, saya tidak tahu ya kan, karena di desa itu uniknya kita itu berbeda, jadi tidak sama. Berbeda dalam artian bahwa kebijakan atau misalnya sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain-lainnya. Namun di sini kalau misalnya untuk bagaimana kita menentukan potensi untuk BUMDes, ya itu kita menurut saya adalah kita melakukan pemetaan dulu. Dan setelah pemetaan itu kita analisis SWOT, bagaimana seperti biasa gitu, apa yang menjadi kekuatannya, apa yang jadi kelemahannya, semua itu dianalisis gitu kan. Terus yang tadi kenapa saya menampilkan data untuk
di desa, karena data itu sebenarnya data itu bisa menjadi kekuatan buat kita untuk menentukan kebijakan, karena data yang berupa misalnya tadi nomor-nomor, nilai-nilai, terus apa yang menjadi misalnya kriteria dari analisis SWOT tadi, kita sajikan dengan statistiknya bagaimana. Kan kurang jelas? Sudah. Gali potensi. Oke, gini. Maksud saya gini, kalau bisa setiap waktunya 1 kali dijawab 1 kali cukup, nanti dikasih ke yang lain, jadi supaya semua aktif gitu maksud saya. Jadi nggak usah didebat ulang-ulang, nanti nggak kebagian yang lain bertanya nanti takutnya gitu ya. Jadi mungkin yang satu orang satu pertanyaan, satu kita anggap udah. Ya. Nanti bisa orang lain yang bertanya, jadi banyak semua kesempatan. Kalau yang mau bertanya banyak, habis di sini nanti nggak kesempatan yang lain. Oke. Terkait dengan yang ketiga itu, mengapa hasil BUMDes itu harus dipisahkan mungkin dengan hasil di desa? Mungkin Mas Yudi malah menjawab pertanyaan dari Mas apa tadi itu? Romansa. Lanjut Pak Kades. Dari saya dulu, nanti ya kelompok yang lain, anggota yang lain menambahkan. Kalau saya secara kita misalnya secara simpelnya gitu kan, pemerintah desa itu kan lembaga pemerintahan, sementara BUMDes itu adalah lembaga usaha gitu kan. Kalau misalnya kenapa harus dipisah, karena BUMDes itu harus fokus kepada usaha. Bagaimana ininya dalam mindsetnya itu, bagaimana caranya untuk mendapatkan laba atau misalnya margin atau keuntungan yang itu menjadi PADes untuk desa kita. Tapi kalau misalnya dalam pemerintahan, bahwa pemerintahan itu untuk dalam mengerjakannya itu kan bukan profit oriented gitu kan. Jadi pemerintah keuangannya pun kan makanya lama datang bulan kan. Udah aja lah gitu kan, saya malas orang yang regulasi. Jadi intinya yang mudah saja begini. Intinya BUMDes itu kan secara tidak langsung, walaupun toh itu dibuat oleh pemerintah desa, namun secara tidak langsung dia sudah lembaga sendiri. Dia sudah lembaga sendiri, adalah lembaga usaha ataupun bisnis. Kalau terkait ada partisipasi desa memodali di situ, nah, disitulah makanya perlu ada laporan tersendiri. Karena apa? Supaya hasil yang dilakukan oleh BUMDes itu tahu ataupun manajemen, sehingga ada hasil yang mungkin didapat oleh desa. Jadi mungkin gambaran simpelnya seperti itu sih Mas.